Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, dalam kajian rutin kita siang hari ini dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, kita lanjutkan sekarang masuk ke bab 44, bab tauqiril ulama wal kibar wa ahlil fadli. Kata Imam Nawawi, bab yang ke-44 ini akan menjelaskan hadis-hadis tentang menghormati ulama, orang tua dan orang-orang yang memiliki keutamaan, wa taqdimihim ala ghairihim, dan mendahulukan mereka di atas yang lainnya atau sebelum yang lainnya, ya, mengutamakan para ulama, mengutamakan orang tua dan orang-orang yang memiliki keistimewaan. Warafi majalisihim, dan mengangkat majlis-majlis mereka, wa izhari martabatihim, dan menampakkan kedudukan mereka. Ya, dalam bab ini ada beberapa hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama, hadis wa an Abi Mas'udin Uqbah ibnu Amr al-Badri al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fa aqdamuhum silman badala sinnan ay islaman. Wa fi riwayatin ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawa'an fa ya'umuhum aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa'an fa ya'umuhum akbaruhum sinnan. Ya, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang berhak mengimami satu kaum adalah orang yang paling baik bacaannya, ya, orang yang paling baik bacaannya atau paling baik dalam membaca kitabullah. Para ulama mengartikan aqra'uhum di sini aktsaruhum hifdzan, yang paling banyak hafalannya, ya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau semua yang ada di situ hafalannya sama semua, maka fa'alamuhum bisunnah, maka didahulukan orang yang lebih menguasai sunnah, ya, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih luas, ya. Kalau Quran kan fokus begitu. Nah, sunnah itu mungkin tidak semua sahabat mendapatkannya, berbeda dengan Al-Quran. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau ternyata hafalan Qurannya sama, kemudian penguasaannya terhadap sunnah juga sama, maka fa'aqdamuhum hijrah, diutamakan orang yang lebih dahulu hijrah, ya, yang lebih dahulu hijrah. Hijrahnya lebih dahulu siapa di antara yang ada itu?
Wa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Ya. Kalau seandainya hijrahnya sama semua, maka aqdamuhum sinnan. Ini jangan salah mengartikan Saudara saya, aqdam itu kan ada bisa berarti lebih maju, lebih depan. Ya, bisa berarti lebih dulu. Sinnan itu gigi. Sinnan itu bisa gigi, bisa umur. Jadi jangan diartikan yang lebih maju giginya. Waduh. Salah. Kalau aqdamuhum sinnan diartikan yang lebih depan atau lebih maju giginya. Nggak ada hubungannya dengan imam itu. Tapi yang benar aqdam di sini adalah lebih tua, lebih dulu. Sinnan umur. Nah, jadi lebih tua umurnya. Ya. Jadi itu susunan yang berhak, ya, bukan kewajiban, berhak. Siapa sih yang lebih berhak? Nah, ini di sini disebutkan pertama yang lebih banyak hafalannya, kedua yang paling menguasai sunnah, yang ketiga lebih dulu hijrah, yang keempat umur lebih tua. Dalam riwayat lain, ya, fa'aqdamuhum silman. Nah, yang ketiga, yang keempatnya fa'aqdamuhum sinnan. Dalam riwayat lain disebutkan fa'aqdamuhum silman, lebih dulu masuk Islam, bukan lebih tua umurnya. Kemudian dalam riwayat yang ketiga, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qira'atan. Ini lebih sempurna lagi. Aqra'uhum li kitabillah, ya, lebih banyak hafalannya, wa aqdamuhum qira'atan, dan lebih dulu menguasai qiraah itu. Fa in kanat qira'atuhum sawa'an fa ummuhum aqdamuhum hijrah. Di sini langsung ke lebih dulu, yang lebih dulu hijrah. Kemudian fa in kanu fi hijrati sawa'an fa ummuhum akbaruhum sinnan. Kalau hijrahnya sama, berarti yang didahulukan adalah yang lebih tua. Ya. Jadi riwayat yang pertama dengan riwayat yang ketiga ada sedikit perbedaan, tapi semuanya sepakat bahwa yang lebih berhak untuk menjadi imam itu adalah orang yang lebih banyak hafalannya, dan penguasaannya terhadap Al-Quran. Bukan lebih bagus tilawahnya, lebih merdu suaranya, bukan. Ya. Jadi salah kalau mengartikan lebih bagus lebih bagus bacaannya, ya, suaranya lebih merdu. Nah, karena ada sebagian ulama mengatakan kalau orang memilih yang menjadi imam itu yang merdu bacaannya, itu pas senang nyanyi katanya tuh. Senang nyanyi, ya. Tapi yang bagus itu bagaimana imam itu dia membaca ayat-ayatnya dan dia paham, sampai kalau bisa makmum itu ikut paham. Ya. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau imam itu hafalan Qurannya sempurna, misalnya, paham, pemahamannya bagus, kemudian suaranya bagus lagi, wah itu, ya, itu luar biasa tuh, ya. Dan tidak banyak orang yang seperti itu, kemudian. Nah, kemudian di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan la ya'ummanna rajulu fi sultanihi. Tidak boleh seseorang menjadi imam, ya ya'ummanna rajula fi sultanihi. Tidak boleh seseorang menjadi imam bagi seorang makmum, padahal makmum itu dia mempunyai kekuasaan.
ya illa wala yaqudu bi baiti ala takrimatihi illa bi idnihi, dan tidak boleh seseorang duduk di tempat duduk khusus pemilik rumah. Kalau bertamu kita harus duduk di mana? Di tempat yang disediakan oleh pemilik rumah untuk tamu. Kalau ada tempat duduk yang khusus, kita jangan duduk di situ. Ini dua pernyataan nih. Jadi jangan menjadi imam di tempat seseorang, sementara orang yang punyanya jadi makmum. Dan jangan duduk di tempat duduk khusus yang punya rumah. Kecuali, pengecualiannya untuk dua pernyataan. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Ya, contoh misalnya masjid ini sudah ditetapkan imamnya siapa? Imam sholat duhur Ustadz Anfa, imam sholat asar Ustadz Ujang Rahmat. Ada nggak? Ustadz Ujang Rahmat atau Ustadz Latif. Imam maghrib Ustadz Mumu, imam isya Ustadz Daud, imam subuh Ustadz Zainal Arifin. Nah ini yang punya sultan nih. Terus tiba-tiba ada syekh dari Kuwait itu dari Saudi jadi imam. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh dengan izin. Boleh dengan izin kalau diizinkan oleh imam. Depan. Ada Syekh Yahya. Misalnya. Silakan Syekh Yahya. Kalau diizinkan boleh. Ya. Sekarang para ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi kemudian mengatakan bahwa yang lebih berhak untuk menjadi imam itu al-afqah, orang yang paling ngerti fikih, yang paling menguasai fikih, yang paling menguasai hukum Islam. Karena sholat itu ada hukum-hukumnya. Ya. Jadi kalau misalnya ini kan nggak masalah, ini yang di dalam hadis ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terlihat ini siapa yang baca banyak hafalannya, siapa yang menguasai sunnah, siapa yang dulu hijrah. Di kita kan nggak ada yang hijrah. Siapa yang dulu hijrah? Dan hijrah di sini bukan hijrah istilah zaman sekarang. Ya, artis kemudian hijrah ngaji, ya jadi dari penyanyi jadi pengaji misalnya, itu hijrah. Dari bank konvensional ke bank muamalat katanya hijrah, ya. Bukan hijrah itu mah hijrah buatan zaman now. Ya. Hijrah buatan zaman now. Kalau zaman dulu mah nggak begitu. Hijrah itu adalah hijrah dari Mekah, meninggalkan kemusyrikan, kekufuran, ke Madinah untuk hidup dalam lingkungan Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ada anak kecil hafal Quran, tapi dia belum belajar fikih, belum belajar hukum-hukum sholat. Kemudian ada anak besar tidak hafal Quran, tapi dia mengerti bagaimana hukum-hukum sholat. Mana yang didahulukan? Mana yang dijadikan imam? Yang lebih mengetahui hukum sholat. Ya. Jangan sampai mendahulukan imam karena bacaannya bagus, hafalannya banyak, nanti pas dia lupa sujud, kemudian lupa tasahud yang pertama, kemudian berdiri, kemudian ada yang mengingatkan, balik lagi, kemudian berdiri lagi, balik lagi, berdiri lagi, berdiri lagi, ya seperti itu. Dan ini pernah terjadi di suatu masjid.
ada imam ya ketika dari sujud berdiri nggak bertakbir, nggak takbir. Dari sujud kedua kemudian berdiri ke rakaat kedua nggak takbir dia. Lupa mungkin. Kemudian makmumnya ngingetin, subhanallah. Dia bingung, ini apa yang di subhanallah ini? Akhirnya mau balik lagi kagok gitu tuh. Gak jadi, mau turun gak jadi, balik lagi mau turun gak jadi, sampai jamaah semua ketawa tuh. Ketawa semua jamaah tuh. Seperti ini bahaya gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil kemudian kita jadi imam kentut terus aja. Nggak apa-apa kentut juga nggak sengaja. Bahaya tuh. Ya, jadi penguasaan terhadap hukum-hukum ya, sholat. Ya. Jadi ketika disebut fikih maksudnya adalah penguasaan terhadap hukum-hukum Islam, diantaranya hukum sholat. Nah ini kenapa sebagian ulama akhirnya mengatakan begitu. Yang lebih berhak untuk menjadi imam itu adalah orang yang paling menguasai fikih, yang paling menguasai hukum-hukum Islam, terutama dalam sholat. Ya. Bagaimana seandainya ternyata yang jadi imam itu tidak lebih baik daripada makmum? Sah nggak sholatnya? Sah. Ya, tetap sah seandainya yang jadi imam tidak lebih baik dari makmum, hafalannya lebih sedikit dari makmumnya, misalnya penguasaan terhadap hukum fikihnya juga tidak lebih baik dari makmumnya. Kalau itu sudah terjadi, ya tidak apa-apa, ya. Tapi ini menggambarkan kepada kita bahwa sholat itu adalah bukan sebuah rutinitas begitu saja. Sholat itu adalah saat di mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu harus bermakna. Pertemuan itu harus memberi arti. Ya. Dan orang-orang mukmin itu selalu menantikan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sholat itulah diberi kesempatan. Maka orang yang memimpin ini adalah harus orang yang paling baik. Paling baik apa? Bacaannya paling baik, hafalan Qurannya paling baik, kemudian penguasaan terhadap ilmu Islam juga paling menguasai. Agar apa? Agar pertemuan ini bermakna. Pertemuan ini memberikan kesan yang indah dalam hidup kita. Bayangkan kalau kita Masya Allah bisa menikmati sholat ini, yang 5 waktu ini bisa kita nikmati sehingga kita tidak pernah bosan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita nantikan intidorus sholah ba'da sholah, menanti sholat setelah sholat. Itu bagaimana bisa terjadi kalau sholat itu tidak terasa nikmat? Dan bagaimana bisa terasa nikmat kalau pemimpin sholatnya bukan orang yang berhak untuk menjadi imam? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik pada kita untuk bisa melaksanakan semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita untuk bisa mengagungkan bulan Rajab yang agung ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur yang panjang kepada kita untuk sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.